wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Rahmat Reisha Fitra, saya Fiona Auliananda, Saya Tri Afriani. Saya Muhammad Alif Rahman. Saya David Bismanail. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi sindrom Patau. Trisomi 13 yang memiliki nama lain sindrom Patau adalah kelainan pada kromosom yang jarang terjadi dan biasanya berakibat fatal jika terjangkit dalam 6 bulan pertama kehidupan. Merupakan kelainan autosomal trisomi di mana terdapat ekstra duplikasi pada kromosom 13. Contohnya kasus janin laki-laki dengan ciri khas sindrom Patau. Ia meninggal di dalam rahim seorang ibu berusia 27 tahun pada usia waktu periode hamil di usia 32 minggu. Trimosom 13 yang memiliki nama lain sindrom Patau pertama kali digambarkan pada tahun 1990 oleh Patau, yang berhubungan dengan kerusakan kromosom dengan berbagai bawaan atau cacat yang dibawa sejak lahir. Ini termasuk sistem saraf pusat, defisiensi mental, kejang motor, tuli, mikrospalma, dan mikrofalmemia moderat, bibir sumbing dengan atau tanpa celah langit-langit, malformasi jantung pada 80% kasus, defek septum ventricle, dectus anteriosus pattern, kordomiopati dan dektrosposisi, dan polydactyly tangan dan kadang-kadang kaki. Ini adalah salah satu dari 3 utama trisomi autosomal yang kompatibel dengan kehidupan. Yang lainnya adalah trisomi 21 dan trisomi 18,2. The Korean Journal of Pathology 2002 338-40 melaporkan kasus trisomi parsial yang jarang terjadi adalah trisomi 13. Patofisiologi. Terjadinya trisomi 13 pada umumnya tidak jauh berbeda dengan trisomi 18. Sindrom Patau disebabkan munculnya ekstra duplikasi kromosom 13. Umumnya terjadi saat konsepsi dan ditrimikasikan ke setiap sel tubuh. Sementara mekanisme bagaimana kromosom risomi mengganggu perkembangan masih belum diketahui secara pasti. Pada perkembangan normal, genom autosomal manusia memperoleh 2 duplikat. Munculnya duplikat autosomal ketiga, terutama trisomi 13 tipe sempurna atau total, sangat letal terhadap perkembangan embrio. When you were pregnant with Nora, what was your biggest hope? We just wanted to bring her home. Sorry. That was something we didn't know that we would get to do. We were praying and holding out hope, and we had agreed we're going to fight for our daughter. And if she's not miserable and if it's not putting her through so much unnecessary pain, and we didn't know what that line was. We were just praying that God would show us that line, but we were just like, we're going to fight for her if it feels like she wants us to fight for her. Gambaran klasik dari sindrom Patau atau yang memiliki nama lain trisomi 13 adalah cacat pada auricles, mata, seperti mikroptalmia, iris kolomboma, strabismus, dan lainnya, dan mulut seperti bibir sumbing, langit-langit atau keduanya, urutan haloprosencephaly, termasuk arsinesephaly, sebosephaly, dan lainnya, hemangioma polydactyly, kuku hiperkonveks, cacat kulit kepala, dan cacat jantung, sedemikian parahnya sehingga cukup untuk memastikan kematian dalam waktu atau resiko kematian. Tanda dan gejala yang meliputi sindrom Patau yaitu jembatan hidung yang tertekan, hidung tersumbat, bibir sumbing, langit-langit, atau keduanya. Diketahui masih hidup, umur panjang diperkirakan karena tidak ada kelainan cerebral dan karelioaskular yang parah.
diasumsikan bahwa triplikasi kromosom menyebabkan gangguan serius. Ketidakseimbangan gen dibandingkan dengan efek langsung dari tindakan gen, duplikasi sebagian untuk segmen proginal. Janin dengan trisomi 13 ditandai oleh banyak anomali kongenital yang terkait, termasuk cacat pada otak, wajah, jantung, dan anggota badan. Anomali kompleks biasanya berakibat pada kematian embrio dini atau kematian janin intrauterin pada tahap akhir. Hanya 5-10% kelahiran hidup yang memiliki waktu, namun pasien ini yang terbelakang mental. Untuk kelainan struktural utama termasuk defek otak, wajah garis tengah, anomali jantung, anomali rangka, defek dinding perut, dan kelainan struktur minor termasuk peningkatan ketebalan tembu pandang nukleus. Beberapa penyakit memang memiliki tumpang tindih fenolipik dengan mungkin memiliki sindrom Meckel-Gurber, sindrom pseudotrisomi 13, sindrom Smith-Lemil-Opitz, sindrom Pallister-Hall, dan hydrocephalus syndrome. Penatal dengan sindrom trisomi 13 menunjukkan HPE, anomali, wajah parah, dan lain-lain. Kelainan kongenital lainnya meliputi bibir sumbing, cacat mobil, ambigu, malformasi sistem saluran kemih dan pencernaan, genitalia, dan malsegmentasi paru-paru. Penata laksanaan. Diperkirakan bahwa frekuensi trisomi 13 adalah 100 kali lebih tinggi. Dalam aborsi spontan dilaporkan bahwa 28% dari beberapa bayi baru lahir meninggal pada minggu pertama setelah kelahiran, 44% di bulan pertama, dan 86% di tahun pertamanya. Daya tengah keselamatan dari anak dengan trisomi 13 diberikan 89,2 hari. Hanya dengan satu orang dewasa berumur 33 diketahui masih hidup dikarenakan tidak adanya kerusakan cerebral dan abnormal atau anomali di sistem kardiovaskuler. Karena adanya kelainan cerebral dan kardiovaskuler yang parah, trisomi lebih mungkin menerapkan pola efek tidak langsung. Dibutuhkan manifestasi penuh. Anak tanpa anomali kromosom masih perlu dibuktikan apakah anomali kromosom di anak memiliki pengaruh terhadap perkembangan preeklamsia. Dibanding dari genetik, faktor yang menyebabkan malformasi di anak dengan trisomi 13, variabel oksigen yang nilai-nilainya ditentukan luar model. Agen harus diperhitungkan sebagai mekanisme yang mungkin. Laporan tentang meningkatnya preestablissia pada ibu dengan anak yang mengagumi trisomi 13 dan anak-anak trisomi 21 dan 18 dan ibu tanpa anomali atau tidak normalan kromosom. Masih perlu membuktikan bagaimana ketidaknormalan pada anak yang memiliki pengaruh dari perkembangan preeklamsia. Hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kemungkinan harapan hidup mengingat beratnya derajat, kelainan fisik, dan pemulihan post-operasi. Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai sindrom Patau. Sindrom Patau merupakan kelainan autosomal trisomi di mana terdapat ekstra duplikasi pada kromosom 13, berhubungan dengan kerusakan kromosom sebagai bawaan yang dibawa lahir. Mekanisme bagaimana kromosom trisomi mengganggu perkembangan belum diketahui secara pasti. Salah satu gejala dan tanda yaitu jembatan hidung tersumbat, bibir sumbing, malformasi, dan lain sebagainya. Diperlukan kehati-hatian dalam proses operasi bedah mengingat beratnya derajat, kelainan neurologik,
dan kelainan fisik oleh pemulihan post-operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.